Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya dari kelas 10 IPA 4 dari SMA Negeri 1 Talang Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus COVID-19 dan hikmah yang dapat kita petik dari virus COVID-19 ini. Jadi sebelum kita mempelajari tentang hikmah yang dapat kita petik dari virus COVID-19 ini, sebaiknya kita tahu dulu apa itu virus COVID-19. Jadi, virus COVID-19 ini adalah virus yang berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Jadi, virus COVID-19 ini berasal dari kelelawar dan katak yang banyak dikonsumsi di sana. Virus COVID-19 ini berukuran sangat kecil dan bisa tertular dari percikan air liur, sentuhan orang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, sudah banyak sekali korban jiwa dari virus ini. Di negara kita sendiri, Indonesia, banyak sekali yang sudah terkena virus COVID-19 ini, bahkan sampai ribuan. Jadi pemerintah mewajibkan kita untuk tetap di rumah aja, seperti belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Jadi gejala virus COVID-19 ini nggak semua orang mendapatkan gejalanya. Ada juga yang terkena tapi tidak ada gejalanya. Gejala virus COVID-19 itu seperti batuk, demam, sesak nafas, dan juga seperti orang-orang yang terkena penyakit flu. Dan itu tuh cepat banget tertular. Jadi perawat-perawat yang menangani pasien COVID-19 ini harus memakai alat medis yang baju benar-benar bisa melindungi diri dia dari percikan ludah atau sentuhan yang dapat yang ada dari atau sentuhan dari orang yang terinfeksi virus itu. Jadi kita itu tuh nggak cuman dampak negatifnya doang, ada juga hikmahnya dari adanya virus COVID-19 ini. Jadi kita sekarang bahas dampak negatifnya dulu. Dampak negatif virus ini nih seperti banyaknya korban jiwa yang habis tertelan karena terkena virus COVID-19 ini, dan juga krisis keuangan, dan juga kita kayak benar-benar nggak boleh kumpul, nggak boleh salaman, dan juga kita kayak sholat nggak boleh di masjid lagi, kita nggak boleh umroh. Jadi benar-benar kita tuh harus tetap di rumah, harus stay di rumah. Kita tuh harus apapun itu kita lakuin di rumah. Jadi kita tuh nggak boleh kemana-mana kecuali itu bener-bener kepentingan yang penting banget, seperti kita harus belanja makanan pokok sehari-hari. Terus kita tuh kayak bener-bener penting gitu. Jadi kita dampak dari virus ini banyak sekali yang negatif. Nah, termasuk itu tadi. Jadi hikmah yang dapat kita petik dari virus COVID-19 ini adalah pemerintah yang mewajibkan kita untuk tetap di rumah atau physical distancing. Kita tidak berdekatan dengan siapapun. Jadi kita tuh bisa kayak lebih mengenal keluarga kita di rumah yang tadinya suka kerja, yang jarang di rumah. Jadi sekarang lebih dekat sama keluarganya, lebih mengenal sikap keluarganya. Yang tadinya ngira kalau ih anak ini egois banget, terus pas kita udah sering ketemu anak itu, udah jarang keluar rumah, jadi kita kayak tahu, oh anak ini ternyata nggak seegois itu gitu. Nah, jadi kita tuh disuruh untuk menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan kayak cuci tangan sebelum makan, jangan menyentuh hidung, mata, dan mulut, karena virus itu tuh bisa masuk dengan lubang-lubang sekecil apapun itu. Walaupun banyak virus yang udah pernah ada di bumi ini, tapi kayak menurut saya virus ini yang paling berbahaya, karena itu tuh bener-bener banyak yang menelan korban jiwa. Jadi kayak virus
Ebola juga pernah ada di sini. Jadi semua virus itu ada obatnya kayak virus-virus yang lainnya. Tapi virus ini belum ditemukan vaksinnya. Lagi sedang diteliti oleh ilmuwan. Nah, dampak dampak positif yang kedua dari virus ini nih, kita bisa menghemat atau kayak lebih menghargai waktu. Kayak biasanya kita itu tuh mengulur-ulur waktu, jadi kita tuh kayak lebih disiplin, lebih sering mandi. Tadinya jarang mandi jadi lebih sering mandi, tadinya jarang cuci tangan mau makan sekarang jadi cuci tangan, tadinya jarang pakai masker keluar rumah jadi sering pakai masker, jadi tadinya jarang banget kayak ngesterilin barang apapun di rumah jadi sekarang harus serba steril. Tadinya jarang cuci kaki, cuci muka atau cuci tangan dari pergi-pergian, sekarang masuk rumah aja harus mandi, kayak habis dari luar dari pasar masuk rumah kayak harus lebih mandi. Terus kita harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, harus lebih bersih. Kayak kita tuh semua waktu itu tuh nggak harus kita manfaatin sebaik-baiknya. Kayak kita tuh harus bekerja dari rumah, harus ngerjain banyak tugas dari guru. Jadi kita tuh walaupun kita belajar di rumah, kita tuh harus tetap manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Walaupun kadang bosan, kadang pusing, dikasih banyak sekali tugas sama guru. Jadi kita tuh harus menghargai waktu itu, karena ya kita harus benar-benar kerjain tugas yang dari guru itu tuh. Jadi kalau kita nggak kerjain tugas dari guru, ya kan jadi kita tuh harus benar-benar kayak ini loh, ngehargain waktu. Kayak misalnya kita ya yang tadinya males lah ngerjain PR, nanti aja besok kan bisa di sekolah. Jadi kita tuh nggak bisa lagi loh kayak harus ngerjain sekarang lah, kan kita nggak bisa kemana-mana. Kita cuman bisa ya walaupun diberi kemudahan dengan bisa membuka Google atau nanya orang tua, nah tapi kita tuh harus lebih cepat ngerjainnya karena dibatasin waktunya juga kan sama guru. Jadi kita tuh kayak harus hemat juga, kayak harus hemat duit gitu tuh. Kayak kita kan kalau di rumah itu tuh jarang banget pasti kan dikasih jatah gitu kan, kayak cuma dibeliin paket buat buka kelas maya. Jadi kita tuh bener-bener harus hemat loh, kita nggak boleh boros. Jadi kita tuh harus memanfaatkan semua yang ada. Nah terus dampak positif atau hikmah yang dapat kita petik dari virus COVID-19 ini, ya kita harus bisa hemat. Kayak tadinya kita nggak suka makan sayur nih, terus kita buang-buang sayur gara-gara kita kan susah nih. Pasti kayak pekerjaannya kayak misalnya pekerjaan yang nggak bisa dikerjain di rumah, kayak misalnya orang-orang yang harus kerja keluar rumah. Nah itu tuh kayak bener-bener ngehemat apa yang kita dapetin loh. Kayak misalnya kan maaf ya, jadi tukang ojek itu kan pasti kalau dampak negatif dari virus ini nih pasti pelanggan ojeknya sepi. Nah jadi kita tuh kayak dapat duit itu lebih sedikit, walaupun jadi kita harus syukurin duit itu tuh agar kita bisa memanfaatkan itu tuh lebih baik lagi. Seperti kita memanfaatkan kayak kita cuma bisa kebeli sayuran, kita nggak bisa beli lauknya, ya udah kita beli makan sayuran. Karena kita tuh bisa ngebuang 1/4 dari penghasilan kita untuk sampah. Kayak kita tuh biasanya makan ini makan itu terus nggak habis terus kita buang. Itu tuh kalau kita bisa gabungin kayak 1/4 dari penghasilan kita tuh kita buang loh, kayak buang sia-sia. Padahal banyak orang-orang yang nggak bisa makan di luaran sana. Nah kita tuh juga harus bersyukur kita tuh masih diberi kesehatan. Banyak orang yang terkena dampak dari virus corona ini, tapi kita lebih dipilih Allah untuk sehat. Dan orang-orang yang terkena virus corona itu tuh gak najis loh. Kayak kita tuh
cuman nggak boleh deket sama dia. Jadi Allah itu tuh memberi ujian bagi orang-orang yang terkena virus corona ini nih, agar kayak kita tuh harus saling membantu, saling support. Jadi kayak kita nggak boleh kayak ngucilin gitu loh, ih lu kena virus covid, enggak lah gue nggak mau dekat. Jadi jangan gitu. Jadi kita harus kayak yang sabar ya, nanti juga bakal ada obatnya, nanti pokoknya lu harus ikutin semua perintah dokter gitu ya kan. Jadi kita tuh kayak saling support lewat lewat kayak lewat telepon atau lewat VC atau lewat apapun itu. Jadi kita juga harus banyak-banyak berterima kasih kepada tenaga medis, dengan aparat kepolisian, kayak dia itu tuh pahlawan garda terdepan dalam menangani virus ini. Jadi kayak benar-benar dia itu tuh yang paling berpengaruh, kayak dia tuh paling kayak penyelamat loh. Kayak Allah memberikan penyelamat melalui dokter dan perawat-perawat yang ada untuk menangani COVID-19 ini. Jadi kita di sini berhubung ini bulan Ramadan, jadi kita kayak lebih mendekatkan diri dengan Allah, lebih banyak-banyak bersyukur, lebih dekat dengan keluarga, agar kita kayak kita itu tuh lebih harmonis sama keluarga. Jadi kita lebih banyak waktu sama keluarga, lebih banyak waktu membaca Al-Quran, lebih banyak waktu mendekatkan diri sama Allah. Jadi virus corona ini nggak cuma berdampak negatif, dampak positifnya juga banyak yang dapat kita petik dari virus corona ini, seperti tolong menolong. Kayak banyak banget di sini nih kayak ngumpulin dana buat ngasih makan gratis, buat beli baju buat perawat, baju APD yang mahal harganya, yang cuma satu kali dipakai doang. Jadi kita tuh harus bergotong royong agar kita tuh bisa memperbaiki atau memulihkan dunia ini menjadi seperti semula, kayak bener-bener hilang COVID-19 itu. Dan udah itu aja kayaknya yang bisa aku sampaikan. Makasih sebelumnya, dan saya minta maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Maaf juga kalau penjelasan saya itu tuh kurang tepat, karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih udah ngeliat video ini. Jadi cuman segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus lebih banyak-banyak bersyukur atas adanya virus ini, dan kita juga harus tetap hati-hati menjaga kebersihan dan ingat aturan perintah pemerintah. Jangan keluar rumah, tetap di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga virus ini cepat pergi dan tidak meninggalkan jejak ya. Amin ya rabbal alamin. Dadah.